Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 11. Nah, pada semester yang kedua ini, materi yang pertama yang akan saya sampaikan itu adalah materi tentang pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945. Nah, di sini kalau kita lihat tahunnya itu kan sebentar ya, antara tahun 1942 sampai 1945 ya. Jadi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama untuk pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, namun walaupun pendudukan Jepang di Indonesia itu tidak selama seperti pendudukan Belanda atau penjajahan Belanda, namun pendudukan Jepang ataupun penjajahan pada masa Jepang di Indonesia itu juga tidak jauh lebih menyakitkan dari penjajahan Belanda. Ya, jadi sama saja ya, yang namanya penjajahan dimanapun itu tidak ada yang mengenakan, tidak ada yang mengasyikkan ya. Yang bisa kita lihat ya hanya kesengsaraan yang didapatkan dengan adanya penjajahan tersebut. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana sih pendudukan Jepang di Indonesia ini, atau bagaimana penjajahan Jepang di Indonesia pada saat itu ya. Yang pertama itu nanti kita lihat pembentukan pemerintahan militer. Jadi militer apa saja, kekuatan militer apa saja yang dibentuk oleh penjajahan Jepang atau bangsa Jepang yang ada di Indonesia pada saat itu ya. Kemudian untuk yang kedua itu organisasi pergerakan. Jadi nanti Jepang datang ke Indonesia, kemudian menjajah Indonesia, mengambil sumber daya yang ada di Indonesia, terutama sumber daya alam dan lain sebagainya. Mereka juga nanti di sini itu membentuk yang namanya organisasi pergerakan. Nanti ada banyak ya organisasi pergerakan yang dibentuk oleh Jepang. Kemudian yang ketiga itu adalah organisasi militer. Nah, organisasi militer ini dibentuk untuk apa pada saat itu? Nah, organisasi militer pada masa penjajahan Jepang itu dibentuk untuk memperkuat kekuatan militer Jepang pada saat itu ya. Kemudian yang keempat, perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Jepang atau penjajahan Jepang. Nah, pada saat itu setelah masyarakat Indonesia pada saat itu sudah sadar bahwa ternyata Jepang datang ke Indonesia ini ada maunya ya, tidak hanya ingin membantu bebas dari penjajahan Belanda, namun ternyata ada udang di balik batu, ternyata ada kepentingan-kepentingan terselubung yang dibawa oleh Jepang seperti itu. Karena dulu pada saat Jepang masuk ke Indonesia itu kan mereka itu menjanjikan akan membebaskan bangsa Indonesia dari jeratan penjajahan Belanda seperti itu ya. Itu perlawanan rakyat Indonesia. Kemudian untuk berikutnya yang kelima adalah pengerahan dan penindasan Jepang. Nah, setelah perlawanan rakyat Indonesia nanti ada pengerahan masyarakat Indonesia ya, penindasan terhadap Jepang, ataupun pada saat itu Jepang datang ke Indonesia itu ya banyak menindas masyarakat Indonesia. Contohnya apa? Contohnya seperti Romusa ya dan lain sebagainya. Itu kan banyak korban yang berjatuhan pada masa kegiatan Romusa yang dilakukan oleh Jepang pada saat itu.
Kemudian yang keenam itu adalah dampak kedatangan Jepang. Nah, dampaknya apa saja? Dampak setelah bangsa Jepang itu datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia. Dampak untuk Indonesianya itu apa? Ya, nanti kita lihat beberapa dampak yang terjadi. Ya, entah itu dampak yang positif maupun dampak yang negatif seperti itu. Nah, itu diantaranya ya yang akan nanti kita pelajari bersama-sama. Kemudian berikutnya adalah kekuasaan Jepang atas Indonesia. Nah, kekuasaan Jepang atas Indonesia itu dibagi menjadi beberapa wilayah bagian. Ya, pembagian wilayah Jepang diantara yang pertama itu adalah wilayah 1. Ya, wilayah 1 itu meliputi Pulau Jawa dan Pulau Madura. Ya, Pulau Jawa dan Pulau Madura. Jadi ya seluruh Pulau Jawa ditambah dengan Pulau Madura. Ya, itu wilayah yang pertama. Kemudian untuk wilayah yang kedua itu meliputi seluruh Pulau Sumatera. Ya, itu untuk wilayah kedua. Dan untuk wilayah ketiga itu ada beberapa wilayah. Yang pertama itu adalah Kalimantan, kemudian ada Sulawesi, kemudian ada Maluku, kemudian Bali, dan Nusa Tenggara. Itu wilayah 3, ya, wilayah kekuasaan Jepang. Ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara. Itu untuk wilayah yang ketiga. Seperti itu ya. Itu adalah pembagian wilayah Jepang ya, kekuasaan Jepang atas Indonesia di Indonesia pada saat itu ya. Kemudian berikutnya adalah Osamu Seirei. Osamu Seirei, apa itu Osamu Seirei? Nah, Osamu Seirei itu adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Ini ada beberapa ya. Yang pertama itu Gubernur Jenderal dihapuskan. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan dipegang oleh Panglima Tentara Jepang. Jadi sebelum Jepang masuk ke Indonesia itu kan dulu ada yang namanya penjajahan Belanda atau pada masa Hindia Belanda. Nah, pada masa Hindia Belanda itu kan banyak daerah-daerah yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal. Nah, setelah Jepang masuk ke Indonesia, kemudian yang namanya Gubernur Jenderal itu dihapuskan dan diganti oleh Panglima Tentara Jepang. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, pemerintahan sipil tetap diakui. Jadi para pejabat sipil itu tetap diakui kedudukannya asalkan memiliki kesetiaan terhadap Jepang. Jadi pada masa Jepang itu pemerintahan sipil atau pemerintahan yang diperintah oleh atau yang dijabat oleh pemerintahan Indonesia pada saat itu tetap diakui. Syaratnya apa? Syaratnya itu mereka memiliki kesetiaan terhadap Jepang. Jadi kalau pemerintahan sipil itu mau diakui oleh Jepang, ya mereka harus setia terhadap Jepang. Seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, badan dan undang-undang Belanda tetap diakui. Badan pemerintahan dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan Jepang. Jadi badan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh Belanda pada saat itu atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh penjajahan Belanda pada saat itu tetap diakui. Ya, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan Jepang. Kalau misal undang-undang tersebut kok bertentangan
dengan aturan dengan aturan Jepang maksudnya, itu ya nanti akan dihapuskan. Ya, jadi karena undang-undang itu tetap berlaku asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan Jepang. Seperti itu ya. Itu yang disebut dengan Osamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Berikutnya adalah susunan pemerintahan militer Jepang ya. Untuk susunan pemerintahan militer Jepang ini ada tingkatan susunan. Nah, yang pertama itu adalah Gunshi Rekan atau Panglima Tentara. Nah, Gunshi Rekan itu suatu saat berganti nama menjadi Seiko Shikikan sebagai pucuk pimpinan. Panglima Tentara pertama Jepang adalah Hitoshi Imamura. Jadi untuk Panglima Tentara atau tingkatan yang paling atas itu ditempati oleh Gunshi Rekan yang nantinya itu berganti nama menjadi Seiko Shikikan. Nah, untuk Panglima Tentara pertama Jepang itu bernama Hitoshi Imamura. Itu untuk Panglima Tentara ya di urutan paling atas. Kemudian untuk urutan nomor 2 atau urutan yang ada di tengah itu disebut Gunseiken. Gunseiken atau sering disebut dengan kepala pemerintahan militer. Nah, Gunseiken ini merupakan kepala bagian dalam pemerintahan militer Jepang. Terdapat 5 departemen atau bu dalam kantor Gunseikanbu. Jadi untuk urutan yang kedua itu disebut dengan Gunseiken atau kepala pemerintahan militer. Nah, Gunseiken ini adalah kepala bagian dalam pemerintahan militer yang ada di Jepang ya atau yang diterapkan di masa penjajahan Jepang. Nah, untuk Gunseiken atau kepala pemerintahan itu nanti dibagi lagi menjadi 5 departemen atau bu. Nah, kantornya itu disebut dengan kantor Gunseikanbu. Itu untuk urutan yang kedua. Nah, untuk urutan yang ketiga atau yang paling bawah itu adalah Gunseibu atau koordinator pemerintahan menjaga ketertiban. Nah, untuk Gunseibu itu setara dengan gubernur. Jadi nanti dalam suatu wilayah itu nanti ada koordinator pemerintahannya atau sering disebut dengan Gunseibu. Ini pada masa pemerintahan militer Jepang. Nah, kemudian berikutnya adalah gerakan 3A. Nah, gerakan 3A ini bertujuan untuk kepentingan Jepang dalam melawan sekutu. Berikutnya ada Putra. Nah, Putra ini bertujuan membujuk kaum nasionalis agar mengabdikan pikiran dan tenaganya kepada Jepang. Ini tugasnya Putra. Kemudian ada MIAI atau MIAI adalah salah satu-satunya organisasi Islam yang diakui oleh Jepang. Ya, ini organisasi Islam satu-satunya yang diakui oleh Jepang itu adalah MIAI. Kemudian ada Jawa Hokokai. Nah, Jawa Hokokai ini bertujuan mengerahkan rakyat guna berbakti kepada Jepang. Nah, ini yang dilakukan oleh Jepang agar masyarakat Indonesia itu berbakti kepada pemerintahan Jepang pada saat itu. Mereka menggunakan gerakan 3A ya. Ini untuk melawan sekutu, kemudian mereka membentuk Putra ini untuk membujuk kaum nasionalis agar ikut menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk Jepang. Kemudian ada MIAI. Nah, MIAI ini satu-satunya organisasi Islam yang diakui oleh Jepang. Ya. Kemudian ada Jawa Hokokai. Jawa Hokokai itu ini bertujuan mengerahkan rakyat agar berbakti kepada Jepang. Kemudian berikutnya adalah organisasi semi militer. Nah, nanti organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang itu ada beberapa ya.
Yang pertama itu adalah pengerahan tenaga pemuda. Para pemuda dididik Jepang untuk Perang Asia Timur Raya. Ya, ini nanti mengerahkan tenaga-tenaga pemuda, kemudian mereka itu dididik. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk Perang Asia Timur Raya. Ya, untuk mempersiapkan Perang Asia Timur Raya. Kemudian yang kedua itu adalah Shinendan. Apa itu Shinendan? Shinendan itu prajurit dengan anggotanya yang berumur 14 sampai 22 tahun. Itu namanya Shinendan. Jadi prajurit yang direkrut ya oleh Jepang itu yang usianya kisaran usia 14 tahun sampai 22 tahun. Kemudian berikutnya adalah Keibodan. Nah, Keibodan ini adalah prajurit dengan anggota berumur 26 sampai 35 tahun. Berikutnya adalah barisan pelopor. Nah, barisan pelopor ini merupakan bagian dari Jawa Hokokai. Ini adalah organisasi semi militer ya pada masa pemerintahan Jepang atau pada masa penjajahan Jepang. Kemudian berikutnya adalah organisasi militer. Kalau tadi itu adalah organisasi semi militer, kalau ini itu adalah organisasi militer ya. Yang pertama ada Heiho. Nah, Heiho ini dibentuk untuk membantu Jepang. Seperti membangun kubu pertahanan, kemudian menjaga camp pertahanan, dan membantu perang Jepang. Ini disebut dengan Heiho. Nah, jadi Heiho ini nanti tugasnya itu membangun pertahanan Jepang, kemudian menjaga keamanan camp pertahanan ya, atau markas tentara Jepang. Kemudian mereka juga membantu perang Jepang. Kemudian yang kedua adalah PETA. PETA ini disingkat menjadi pembela tanah air. Nah, PETA itu tugasnya adalah mempertahankan wilayah tanah air dari serangan sekutu. Jadi tugas PETA ini adalah mengamankan ya, atau mempertahankan wilayah tanah air dari serangan sekutu. Seperti itu. Itu organisasi militer. Kemudian berikutnya adalah perlawanan terhadap Jepang. Nanti ada beberapa perlawanan terhadap Jepang. Yang pertama itu adalah perlawanan rakyat Tasikmalaya. Nah, perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa ini dilakukan pada tanggal 25 Februari tahun 1944 ya. Kemudian Kiai Haji Zainal Mustafa dan pengikutnya itu tertangkap pada tanggal 25 Oktober tahun 1944. Ini perlawanan rakyat Tasikmalaya. Kemudian berikutnya ada perlawanan rakyat Indramayu. Nah, perlawanan rakyat Indramayu itu dilatar belakangi oleh perlawanan karena adanya paksaan Jepang untuk mengumpulkan padi rakyat. Jadi perlawanan rakyat Indramayu ini dilatar belakangi oleh pengumpulan padi rakyat. Jadi rakyat itu disuruh mengumpulkan padi dan nantinya diserahkan ke Jepang. Nah, itulah yang melatar belakangi terjadinya perlawanan rakyat Indramayu. Kemudian berikutnya ada perlawanan rakyat Kalimantan. Perlakuan semena-mena Jepang kepada rakyat Kalimantan melatar belakangi perlawanan tersebut. Nah, untuk perlawanan rakyat Kalimantan itu hampir sama ya latar belakangnya dengan perlawanan rakyat Indramayu. Kalau di Indramayu itu Jepang itu disuruh mengumpulkan padi yang dimiliki oleh rakyat pada saat itu. Tapi kalau di Kalimantan itu yang melatar belakangi adalah perlakuan semena-mena atau perlakuan tidak mengenakan atau tidak baik ya terhadap masyarakat Kalimantan. Nah, ini yang mengakibatkan munculnya perlawanan rakyat Kalimantan. Kemudian berikutnya adalah perlawanan rakyat Aceh. Nah, perlawanan rakyat Aceh ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Ya, dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Nah, perundingan dilakukan pada tanggal 10 November tahun 1942. Namun, perundingan tersebut gagal dan terjadi
perang. Nah, awal mula perlawanan rakyat Aceh ini dilakukan atau dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, ya, antara rakyat Aceh dengan pemerintahan Jepang itu melakukan perundingan yang dilakukan pada tanggal 10 November tahun 1904. Namun perundingan tersebut itu gagal, ya, tidak ada hasilnya. Akhirnya karena perundingan tersebut itu gagal, terjadilah yang namanya Perang Perlawanan Rakyat Aceh. Kemudian berikutnya adalah perlawanan peta yang ada di Blitar. Perlawanan peta itu dilakukan di bawah pimpinan Supriyadi, ya, pada tanggal 14 November tahun 1942. Itu perlawanan terhadap Jepang, ya, atau perlawanan rakyat yang ada di Indonesia ini melawan penjajahan Jepang yang ada di beberapa daerah seperti itu. Kemudian ekonomi perang, ya, ekonomi perang ataupun peraturan ekonomi yang dikeluarkan atau kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Jepang pada saat itu, ya. Kemudian yang pertama adalah kebijakan ekonomi. Nanti di kebijakan ekonomi ini ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Jepang. Yang pertama itu adalah penyerahan wajib. Penyerahan wajib ini nanti masyarakat Indonesia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil panen, hasil ternak, harta mereka dan lain sebagainya itu ke Jepang, seperti itu. Nah, itu di layar sudah ada. Contohnya adalah hasil panen, kemudian ternak dan harta. Nah, kebijakan penyerahan wajib ini nanti akibatnya atau dampaknya yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia pada saat itu adalah kelaparan. Ini akibat dari penyerahan wajib, ya. Akibatnya adalah kelaparan. Kekurangan bahan makanan menyebabkan masyarakat Indonesia pada saat itu mengalami kelaparan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua itu adalah hasil kekayaan alam. Nah, jadi hasil kekayaan alam ini nanti dikeruk semua oleh pemerintah Jepang pada saat itu. Contohnya tambang, kemudian perkebunan, kemudian hasil hutan, itu hasilnya itu diambil oleh Jepang. Nah, akibat kebijakan hasil kekayaan alam ini apa? Akibatnya adalah tanah pertanian yang tandus. Akibat penanaman yang sejenis menjadikan tanah itu tandus. Itu akibat kebijakan untuk hasil kekayaan alam. Kemudian untuk yang ketiga, penanaman pohon jara, ya. Penanaman pohon jara. Penanaman pohon jara ini nanti akibat dari penanaman pohon jara yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu adalah waktu untuk bertani itu berkurang karena kewajiban untuk bekerja di tanah pemerintah Jepang menyebabkan tanah petani terbengkalai pada saat itu. Karena pada saat itu masyarakat Indonesia itu disuruh menanam pohon jara, akhirnya mereka tidak punya waktu untuk menggarap tanahnya sendiri. Akhirnya banyak tanah-tanah yang terbengkalai dan ditinggalkan karena mereka disuruh menanam tanaman pohon jara di perkebunan milik pemerintah Jepang pada saat itu, ya. Kemudian untuk bidang pendidikan berbeda dengan masa Belanda. Di zaman penjajahan Jepang pada bidang pendidikan sangat diperhatikan. Bahasa Indonesia mulai dipergunakan sedangkan bahasa Jepang dipakai sebagai bahasa wajib, ya. Ini untuk
aspek pendidikan itu ada perbedaan antara penjajahan Belanda dengan penjajahan Jepang. Kalau penjajahan Belanda itu kan yang boleh mengenyam pendidikan itu kan terbatas. Biasanya orang-orang ataupun anak-anak yang memiliki keturunan darah biru atau bangsawan itu yang boleh bersekolah. Kemudian hanya kaum laki-laki, wanita itu tidak boleh dan lain sebagainya. Tapi pada masa Jepang ini aspek pendidikan sangat diperhatikan ya. Jadi semuanya boleh mengenyam pendidikan. Kemudian pada masa Jepang, penjajahan Jepang, itu bahasa Indonesia juga mulai digunakan sebagai bahasa sehari-hari ya. Kemudian untuk bahasa Jepang itu dipakai sebagai bahasa wajib. Nah, itu kalau dilihat dari aspek pendidikan. Kemudian berikutnya adalah eksploitasi tenaga manusia. Eksploitasi tenaga manusia ya. Praktek eksploitasi manusia dilakukan Jepang yang diperlihatkan dengan adanya Kinrohoshi dan Jugun Lonfu. Apa itu Kinrohoshi? Kinrohoshi itu sama seperti kerja bakti ya. Dalam Kinrohoshi, penduduk desa laki-laki diwajibkan ikut dalam usaha membangun instalasi militer dan pertahanan Jepang. Dalam perkembangannya, pekerjaan Kinrohoshi dinamakan dengan Romusa. Jadi dulunya Romusa itu namanya Kinrohoshi atau kerja bakti, di mana penduduk Indonesia terutama yang laki-laki itu diwajibkan ikut dalam usaha membangun militer dan pertahanan Jepang. Nah, setelah itu Kinrohoshi ini pada perkembangan zamannya itu nanti berubah menjadi Romusa atau yang sering kita sebut dengan Romusa ya. Kemudian yang kedua adalah Junghun Lanfu. Apa itu Junghun Lanfu? Junghun Lanfu adalah tindakan eksploitasi terhadap para gadis Indonesia ya. Ini mereka di Junghun Lanfu ini tindakannya adalah tindakan eksploitasi terhadap para gadis yang ada di Indonesia. Nah, ini eksploitasi tenaga manusia pada saat itu. Kemudian berikutnya adalah ekonomi perang. Tadi sudah ya, ekonomi perang tadi sudah. Kemudian berikutnya dampak penjajahan Jepang hingga sekarang. Yang pertama adalah bidang militer. Jepang secara tidak langsung membantu bangsa Indonesia menjadi lebih kuat. Kemudian yang kedua itu bidang sosial budaya. Diadopsinya sistem pemerintahan Jepang pada satuan yang lebih kecil seperti rukun warga dan rukun tetangga. Itu mengenai tentang pendudukan Jepang ya. Nah, ini ya, jadi dampak penjajahan Jepang yang sampai sekarang masih terasa itu adalah dalam bidang militer. Jepang secara tidak langsung membantu bangsa Indonesia menjadi lebih kuat. Untuk yang kedua, dalam bidang sosial budaya, peninggalan penjajahan Jepang pada saat itu adalah pemerintahan di wilayah terkecil seperti RT RW ya, itu merupakan peninggalan dari bangsa penjajahan Jepang ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.